Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang materi pemutusan hubungan kerja atau sering disebut dengan kata PHK. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Nurul Jati, Nur Aisyah Sugiani, Nanda Erviana Afandi, dan Diniati Salehah. Kami dari Manajemen Sumber Daya Manusia 2019. Baik, saya Nur Aisyah Sugiani akan membahas materi yang pertama. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. Bagi masyarakat pekerja, PHK merupakan awal hilangnya mata pencarian karena akan menyebabkan kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang selama ini digunakan untuk kebutuhan hidup. Basin Bartos mengungkapkan bahwa suatu hubungan yang timbul jika seseorang atau banyak orang bekerja di bawah perintah orang lain atau pengusaha dan majikan dengan menerima upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab 10 tentang hubungan kerja, Pasal 50 menyatakan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Pasal 51 menyatakan bahwa 1. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. 2. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 52 mengatur 1. Perjanjian kerja dibuat atas asas dasar a. Kesepakatan kedua belah pihak, b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat 11 huruf A dan B dapat dibatalkan. 3. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf C dan D batal demi hukum. Pasal 54, 57, 61, 62, dan 63 mengatur tentang perjanjian kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jati, NPM 719212736. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari pemateri pertama. 3. Keinginan karyawan terjadi jika a. Perusahaan atau pengusaha tidak membayar upah pada waktu yang telah ditetapkan, b. Perusahaan atau pengusaha dengan cara lain melalaikan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian. 4. Pensiun. 5. Kontrak kerja berakhir. 6. Kesehatan karyawan. 7. Meninggal dunia. 8. Perusahaan bangkrut. Alasan lain. Yang pertama, PHK dapat terjadi jika salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan. Yang kedua, suatu pemberhentian atau retiring dapat dibagi dalam dua bentuk. A. Pemberhentian dengan hormat dapat terjadi karena beberapa alasan seperti pensiun, permintaan sendiri, layoff, atau pemberhentian yang prakarsanya dari organisasi sebagai akibat penghapusan suatu jabatan atau pekerjaan atau rasionalisasi atau pengurangan pegawai. B. Pemberhentian tidak dengan hormat, yaitu suatu pemberhentian berupa PHK secara paksa dan sepihak yang dilakukan sebagai akibat pelanggaran disiplin yang belum karena putusan pengadilan. Yang ketiga, dalam keadaan memaksa, kejadian mendadak seperti kerusakan karena kebakaran, gempa bumi, bencana alam lainnya, peperangan, dan lain sebagainya.
Hal ini dikemukakan pula di dalam Konvensi Pemutusan Hubungan Kerja ILO atau Organisasi Perburuhan Internasional Bab 3 Ketentuan Tambahan tentang PHK untuk alasan ekonomi, teknologi, struktur atau alasan serupa. Tujuan pemutusan hubungan kerja. Tujuan PHK sebenarnya berhubungan erat dengan alasan PHK. Namun, dalam hal ini tujuan lebih dititik beratkan pada jalannya perusahaan atau pihak pengusaha. Tujuan PHK antara lain: yang pertama, perusahaan atau pengusaha bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan dengan baik dan efektif. Alasan modernisasi, otomatisasi mekanisme dan rasionalisasi, perubahan hasil produksi atau cara produksi, keahlian yang diperlukan, penutupan bagian-bagian, dan lain-lain. 2. Pengurangan buruh dapat juga diakibatkan karena faktor dari luar seperti A. Kesulitan penjualan dan mendapatkan kredit. B. Tidak adanya pesanan. C. Tidak adanya bahan baku produktif. D. Menurunnya permintaan. E. Kekurangan bahan bakar atau listrik. F. Kebijaksanaan pemerintah. Dan G. Meningkatnya persaingan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemberhentian kerja agar tidak menimbulkan masalah baru. 1. Kontradiksi. 2. Melanjutkan pemateri ketiga. Pasal 151 ayat 1 ditentukan bahwa pengusaha pekerja buruh, serikat pekerja serikat buruh, dan pemerintah berupaya mengusahakan agar tidak terjadi PHK. 2. Pekerja buruh telah melakukan kesalahan baik kesalahan yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau KKB, kesalahan ringan maupun kesalahan pidana, kesalahan berat. Pekerja buruh yang mengajukan pengunduran diri harus memenuhi syarat. 1. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. 2. Tidak terikat dalam ikatan dinas. 3. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Larangan PHK diatur dalam pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan pengusaha dilarang melakukan PHK. Sanksi bagi karyawan yang PHK diatur pasal 156 dan 157 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bantuan bagi karyawan di PHK diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor per 05 Mei 3/20/2010 tentang bantuan keuangan bagi tenaga kerja beserta program jaminan sosial tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Pasal 1 sampai 4. Berjarak dari beberapa bulan sampai 1 tahun. Karyawannya lebih tua dan senior ditawarkan insentif jika mereka pensiun secara sukarela. Insentif yang bisa ditawarkan mendapat uang pensiun lebih awal, bonus, serta insentif finansial pelengkap lainnya. Sebagian besar karyawan yang telah berdinas untuk jangka waktu yang panjang atau lama akan meninggalkan perusahaan karena pensiun.
kedua-duanya. Terhadap pensiun, para mantan karyawan biasanya mendapatkan tunjangan pensiun setiap bulan untuk sisa hidup mereka. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang